Ya, baik kita mulai kuliah. Karena ini kita pertemuan yang ke berapa? 11 ya? 11 ya. Oke, minggu lalu saya share video sama modul kuliahnya ya, modul PowerPoint-nya ya. Kemarin itu kita sudah sampai ke pembahasan tentang resonan converter ya, atau konverter resonan ya. Jadi ada dua kelompok besar konverter elektronik daya yang sudah kita bahas ya. Kelompok pertama sampai pertemuan yang ke-9 itu adalah switch mode converter ya. Konverter yang melakukan konversi tegangan atau arus atau frekuensi dengan strategi switching ya. Jadi saklarnya di on off kan ya dengan frekuensi tertentu dengan pola tertentu ya. Dan pola yang umum dipergunakan ya sangat populer ya, dan sampai sekarang masih terus dipakai dalam berbagai topologi konverter adalah pulse width modulation ya, baik itu untuk konverter DC-DC maupun untuk rectifier dari AC ke DC maupun juga untuk inverter dari DC ke AC kemarin ya. Nah, lalu yang kedua, tipe yang kedua adalah konverter resonan yang sama sekali berbeda cara kerjanya dengan switch mode converter ya, dan bisa mengatasi berbagai problem mendasar yang mengiringi atau yang muncul pada operasi switch mode converter, terutama yang berkaitan dengan switching losses ya kemarin ya. Nah, jadi untuk kuliah S1 ini cukup ya pengenalan mengenai topologi konverter ya. Berikut juga dengan jenis-jenisnya ya. Nah, mulai pertemuan 11 ini kita akan lihat aplikasi ya. Aplikasi khususnya untuk sistem motor penggerak atau motor drive system ya. Baik, jadi yang akan kita bahas mulai pertemuan 11 ini adalah aplikasi daripada elektronika daya atau konverter elektronika daya untuk sistem motor penggerak ya, atau motor drive ya. Nah, saya share bahannya untuk pertemuan 11 ini. Ya, sudah terlihat ya, sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Ya, jadi sistem motor penggerak ya. Artinya adalah sistem atau konverter elektronika daya yang digunakan pada suatu sistem motor penggerak. Motornya motor listrik ya. Karena motor kan juga ada motor bakar. Nah, kita bicara motor berarti motor listrik ya. Jadi ini adalah salah satu teknologi terkini dari kontrol motor ya. Dulu mungkin kita kenal istilah sistem Watt-Leonard misalkan ya, atau sistem kontrol elektrik ya, menggunakan kontaktor relay ya untuk kontrol motor ya, baik itu untuk pengasutan ya maupun untuk kontrol kecepatan, pengereman dan sebagainya ya. Nah, sekarang kontrol motor mulai dari starting ya, kemudian mengoperasikan motor ya, termasuk pengereman dan sebagainya, itu sudah sangat terbiasa menggunakan kontrol elektronik ya. Nah, salah satu yang umum dipakai adalah kontrol elektronik dengan elektronika daya, dengan konverter maksudnya ya. Nah, ini akan kita bicarakan pada hari ini. Nah, ini resikonya jadi admin, saya bolak-balik nih, admit yang baru masuk. Ya.
Ya, jadi kita akan bicarakan beberapa hal di sini ya. Pada pertemuan 11 yang pertama adalah prinsip dasar sistem motor penggerak ya, atau motor drive ya. Motor sebagai drive system penggerak untuk menggerakkan sesuatu ya, baik dengan kopling langsung maupun kopling tidak langsung ya. Lalu kita akan bicarakan dua jenis ya utama daripada sistem motor penggerak. Yang pertama adalah servo drive ya, sistem penggerak servo ya, motor servo ya. Ada masuk lagi, berarti keluar dulu ya, balik lagi. Yang kedua untuk adjustable speed drive ya. Ini meskipun sama-sama menggunakan motor listrik ya, dan dikontrol dengan konverter elektronika daya, tetapi sangat berbeda ya prinsip kerjanya antara motor servo dengan adjustable speed drive atau kita singkat ASD. Nah, ini kan kita bicarakan tiga hal ini ya. Nah, sistem motor penggerak ini seperti yang sama-sama kita ketahui ya, terutama yang di industri ini paham bahwasanya banyak sekali dipakai untuk berbagai keperluan ya, termasuk di rumah tangga ya. Dan faktanya motor listrik itu adalah beban listrik yang paling banyak ya pada suatu kelompok beban ya, atau pada pusat beban ya. Itu 60% lebih beban listrik itu motor ya, untuk berbagai keperluan ya, yang membentang dalam range yang sangat luas ya, dari mulai cukur jenggot gitu kan ya, sampai untuk electric vehicle ya, kemudian proses pada industri ya, termasuk untuk robotika ya, kemudian di aplikasi rumah tangga untuk kompresor AC ya, penggerak disk drive pada komputer, banyak sekali ya, banyak sekali. Karena itu salah satu bidang yang paling berkembang dari teknik tenaga adalah elektronika daya ini ya, atau yang sekarang sudah lebih meluas menjadi mekatronika ya, karena banyak melibatkan sistem mekaniknya ya, makanya jadi mekatronika. Ya, nah itu jantungnya adalah konverter elektronika daya. Ya, dan posisi daripada konverter di sini sebagai interface ya, antara sumber energi dengan motor listrik. Ya. Nah, motor listrik itu kontrolnya pada kecepatan dan posisi ya, baik putarannya kontinu maupun tidak kontinu ya. Kalau servo itu tidak kontinu ya, tetapi dia berputar untuk mencapai posisi tertentu dengan kecepatan tertentu, sedangkan untuk adjustable speed drive itu berputar kontinu ya, tapi bisa dikontrol kecepatannya ya, sesuai dengan kebutuhan pada beban ya. Nah, jadi pada akhirnya yang dikontrol itu adalah kecepatan dan posisi ya, kecepatan dan posisi dari apa? Dari rotor ya, kecepatan dan posisi rotor, karena drive-nya itu ya rotor itu ya, yang dikopel dengan beban kan, rotornya itu ya, rotor yang diletakkan atau dipegang oleh aksis atau shaft ya. Nah, shaftnya kemudian dikopel dengan beban ya. Jadi besaran kontrolnya adalah kecepatan dan posisi ya. Nah, secara umum ada 3 tipe motor yang paling banyak dipakai untuk
sistem motor penggerak ya. Dengan berbagai variasinya ya. Yaitu motor DC, motor induksi dan motor sinkron ya. Motor DC macam-macam lagi, ada namanya BLDC ya, brushless DC motor ya, yang banyak dipakai untuk kendaraan listrik sekarang ya. Motor induksi ya, ini terutama untuk industri ya. Untuk motor induksi ini untuk banyak untuk mesin penggerak di industri ya. Kemudian ada lagi motor sinkron ya. Motor sinkron juga macam-macam variasinya. PMSM misalnya yang populer ya, permanen magnet, sinkronus motor ya, ini yang bersama-sama dengan motor BLDC banyak dipakai untuk electric vehicle ya. Kemudian ada lagi switch reluctant motor ya, untuk motor sistem driver motor juga ya, motor penggerak. Jadi banyak sekali ya, tapi yang paling umum 3 tipe ini yaitu motor DC, motor induksi dan motor sinkron yang paling banyak dipakai ya. Motor DC ya sesuai dengan namanya bekerja dengan tegangan dan arus DC. Ya, sedangkan motor induksi dan motor sinkron termasuk motor AC ya, motor arus bolak-balik ya. Dua-duanya termasuk motor arus bolak-balik ya. Motor induksi dan motor sinkron ya. Nah, walaupun sama-sama motor arus bolak-balik tetapi konstruksi maupun cara kerja dari kedua motor ini sangat berbeda ya. Kalau motor sinkron untuk kecepatan motornya itu konstan ya, dia harus selalu sinkron dengan frekuensi listrik ya. Sedangkan motor induksi justru nggak boleh sama ya, makanya sebutan lainnya adalah asinkronus motor atau motor tidak sinkron ya, atau motor tak serempak ya. Kalau di referensi lama itu sebutnya motor induksi ini motor tak serempak ya, sedangkan motor sinkron motor serempak ya. Jadi kalau motor sinkron itu selalu sinkron kecepatan rotornya dengan frekuensi listrik, kalau motor induksi justru nggak boleh sinkron ya, dan nggak bisa sinkron ya, kecepatan rotornya selalu lebih rendah sedikit dibandingkan dengan frekuensi radial daripada listriknya ya. Nah, itu tipe motor yang banyak dipakai untuk sistem motor penggerak ini ya. Nah, nanti bebannya bisa macam-macam ya, khususnya beban mekanik ya, khususnya beban mekanik ya, untuk macam-macam lah, untuk mesin tool ya, untuk crane ya, termasuk untuk electric vehicle ya, mobil listrik, kemudian kereta sekarang sedang populer kan ini ya, untuk mobil listrik ya, termasuk juga motor listrik ya. Kemudian untuk kompresor ya pada AC, kemudian juga pada alat-alat elektronika ya. Jadi bebannya rata-rata beban mekanik ya, karena memang motor ini outputnya adalah daya atau energi mekanik ya. Oke. Ya. Nah, ini adalah diagram blok suatu sistem penggerak motor ya. Jadi motor itu sebagai objeknya ya, objek yang akan diumpani ya, diumpani atau apa diumpani ya. Jadi yang dihubungkan dengan konverter ya, konverter elektronika daya ya. Kemudian konverter ini akan mendapatkan daya ya dalam bentuk tertentu dari suatu sumber energi atau power source ya, apakah itu dari jala-jala ya, dari sumber berupa baterai ya,
atau dari suatu konverter yang lainnya. Misalnya kalau ini adalah sebuah DC-DC converter, maka power source-nya bisa dari suatu penyiarah ya. Nah, tentu kemudian ya ini harus dikontrol ya. Mesti dikontrol supaya memberikan unjuk kerja atau performa tertentu yang diinginkan ya. Ya, jadi konverter ya setelah dikontrol ya maka dia akan mensuplai ya tegangan atau arus ya, kepada motor ya untuk bekerja dengan pola tertentu ya. Misalkan apakah yang dikontrol adalah kecepatannya ya. Kalau dia suatu adjustable speed drive atau dia dikontrol posisinya ya untuk berputar ya dengan sudut tertentu ya. Kemudian dengan kecepatan dan torsi tertentu. Misalkan pada robotik ya. Menggerakkan dengan robot misalkan ya. Nah, motornya akan bergerak sesuai dengan desainnya ya. Itu berdasarkan umpan yang diberikan oleh konverter elektronika daya ya. Yang sebelumnya sudah mendapatkan sinyal kontrol ya, dari controller ya untuk membangkitkan tegangan dengan bentuk dan besar tertentu yang akan diumpankan ke motor. Maka motor akan berputar ya sesuai dengan kebutuhan pada bebannya ya berupa proses ya. Apakah itu berupa aktivitas mekanik atau juga bisa berupa aktivitas yang lainnya ya. Tentu di sini harus ada transducer ya. Transducer yang mengkonversi ya, besaran-besaran dari satu besaran ke besaran yang lainnya ya. Misalkan ya untuk kalau kereta berarti gerakannya gerakan translasi ya, atau gerakan linier ya. Kalau ini merupakan suatu gerinda misalkan ya, gerakan berputar ya. Prosesnya berupa suatu gerakan mekanik berputar ya. Nah, jadi bisa bermacam-macam kebutuhan ya, nanti akan di-kopling ke motor dengan mekanisme yang cocok ya. Oke, ini jadi diagram blok suatu motor, sistem motor penggerak begini ya, motor-motor listrik. Ya, motor listrik akan bekerja ya mengikuti tegangan yang diberikan ya, yang bangkitnya oleh konverter elektronika daya yang sudah dikontrol dengan suatu sistem kontrol tertentu ya, yang tentu saja ya membutuhkan komputer ya untuk mengimplementasikan algoritma kontrolnya ya sehingga bisa berlangsung dengan akurat dan cepat ya, karena sudah harus selalu menggunakan komputer. Nah, sistem motor penggerak sendiri secara umum ada dua bentuk atau dua model ya. Yang pertama adalah sistem servo atau servo drive ya. Ini biasanya atau karakteristiknya itu adalah sangat mementingkan respon time dan akurasi. Jadi respon time itu ya secepat apa motor merespon perubahan pada beban ya, dan akurasi ya perubahan kondisi motor itu jadi sangat penting ya pada servo drive ya. Misalnya untuk robotik ya, robotika ya, tentu perubahan posisi daripada motor yang nanti akan menyebabkan perubahan posisi lengan robot misalkan ya, itu menjadi sangat signifikan, sangat penting ya, begitu ya.
Apalagi kalau ini kemudian untuk robot-robot yang melakukan kerja-kerja akurat ya pada apa namanya assembling motor atau mobil di pabrik misalkan ya, atau untuk membuat PCB ya untuk alat telekomunikasi tertentu ya, untuk komputer misalkan ya, atau untuk televisi dan macam-macam ya, itu kan harus sangat akurat ya, harus sangat akurat ya. Nah itu menggunakan servo drive ya. Dan servo drive ini berputar tidak kontinu ya, tetapi discrete ya, tergantung posisi yang diinginkan ya. Lalu kemudian juga berapa kecepatan ya untuk merubah posisi itu menjadi sangat penting ya pada servo drive ya, sangat kritikal ya. Nah, contoh yang paling gampang untuk kita bayangkan servo drive adalah robotik ya. Nah, robot macam-macam ya, termasuk humanoid ya. Jadi kalau kita bicara robot nggak cuma robot manusia ya, gitu. Robot industri termasuk ya. Nah itu harus presisi ya, respon time dan akurasi itu menjadi sangat penting ya. Yang kedua adalah adjustable speed drive ya. Jadi ini adalah sistem penggerak ya, yang kecepatan putarnya bisa di-adjust, bisa diatur ya. Jadi berputar dengan kontinu ya, dan kecepatan bisa diatur ya. Nah, pengaturan kecepatan ini menggunakan interfasi konverter automatika daya ya. Nah, berbeda dengan sistem servo ya, pada adjustable speed drive ini respon time dan akurasi tidak terlalu kritikal ya. Jadi nggak harus sangat akurat ya. Karena yang dikontrol nanti adalah prosesnya ya. Sepanjang bisa memenuhi kebutuhan pada proses di mana sistem motor penggerak ini dihubungkan, maka sudah cukup ya. Jadi nggak harus sangat akurat seperti pada servo drive ya. Misalnya untuk kompresor AC, bagi contoh yang gampang ya. Maka tergantung temperatur yang diinginkan ya. Lalu dari sistem kontrol ya. Kompresor itu yang diputar oleh suatu motor listrik, kita akan menyesuaikan kecepatannya ya. Kalau temperatur yang diinginkan karena perubahan panas pada ruangan ya, sekian derajat Celcius ya, maka berapa tekanan kompresor yang dibutuhkan ya, maka berapa kecepatan yang diharuskan. Nah itu kemudian ya disediakan besaran listrik yang sesuai ya oleh konverter elektronika dayanya ya. Misalkan kalau motornya dikontrol dengan tegangan ya kecepatannya, maka suhu sekian derajat butuh kecepatan sekian RPM ya, maka tegangannya harus sekian volt misalkan ya, gitu ya. Tapi tidak harus sangat akurat ya seperti pada servo drive ya, karena putarannya kontinu ya. Yang penting asal mencapai kecepatan tertentu ya, dan respon time-nya ini masih lebih kecil daripada konstanta waktu proses ya, maka nggak harus terlalu akurat seperti pada servo drive ya. Baik. Ini adalah blok diagram suatu sistem penggerak motor ya, jenis servo ya. Servo, jadi ada motor ya sebagai drive sistemnya atau sistem penggeraknya ya. Lalu beban ya yang akan diputar oleh motor ya. Nah, kemudian ya posisi dan kecepatan daripada rotor yaitu harus dipantau terus ya. Dipantau dengan menggunakan suatu sensor ya.
Jadi ada sensor posisi, ada sensor kecepatan ya. Bentuknya macam-macam ya. Yang paling sederhana untuk sensor kecepatan dan posisi misalkan tachometer misalkan ya. Yang lebih canggih ada Hall effect sensor macam-macam ya. Kita nggak sampai terlalu jauh bicara masalah sensor ya. Nah, jadi sensor ini yang kemudian akan memberikan informasi yang diperlukan untuk kontrol motor ya. Posisi dan kecepatan ya dibaca, diukur, ya, kemudian umpan balik ya, feedback ya. Dikontrol akan dibandingkan dengan besaran referensi ya. Lalu kemudian diolah controller ya, controller bisa macam-macam ya. Kalau cari di apa namanya di buku rujukan ya atau di jurnal itu udah nggak terhitung ya, ada ratusan ya tipe controller ya, ada macam-macam ya. Yang paling umum sederhana ya PI misalnya, itu sekarang udah macam-macam sekali, udah banyak sekali ya. Dan bukan di sini ya pembahasannya, ada teknik kendali atau kontrol ya. Nah, nanti kemudian yang sudah kita bicarakan sebelumnya ya, hasilnya adalah suatu sinyal kontrol ya yang akan apa namanya menggerakkan atau yang akan mengoperasikan saklar atau switch pada konverter ya, kemudian menghasilkan tegangan tertentu ya yang diumpankan ke motor. Nah, seterusnya ya, motor kemudian akan menyesuaikan dengan kondisi terakhir ya, yang sudah diolah oleh controller, dan kemudian akan menggerakkan beban ya. Ya. Nah, ini adalah blok dari adjustable speed drive ya. Sebagai contoh untuk kompresor AC ya. Jadi motornya akan mengkompres ya, memberikan tekanan tertentu pada sistem pendingin ya, sistem fluida pendinginnya AC ya, sesuai dengan temperatur yang diinginkan ya. Ini bangunan ya, atau apa namanya objek tertentu yang akan didinginkan ya, baca temperatur dan kelembabannya ya oleh sensor ya yang ada pada ruangan. Lalu kemudian memberikan umpan balik ya, yang dibandingkan dengan kondisi temperatur di luar ruangan ya. Lalu kemudian dibandingkan dengan nilai yang diinginkan ya, yang sudah di set ya. Lalu kemudian diolah oleh kontrol sistem ini ya, sehingga dihasilkan suatu sinyal kontrol ya untuk mengatur keluaran daripada konverter ya, sehingga dengan keluaran yang baru motor akan menghasilkan tegangan yang putaran yang berbeda ya. Kecepatannya nanti akan menyesuaikan ya sesuai dengan kondisi yang sudah dibaca oleh sensor tadi itu ya. Jadi feedback control untuk mengontrol prosesnya ya. Prosesnya adalah proses pendinginan temperatur ruangan, berarti yang akan dibaca adalah temperaturnya ya. Nah, nanti kemudian untuk mencapai temperatur tertentu ya, yang kita mundur ya, berapa tekanan yang dibutuhkan, berapa kecepatan dan torsi motor yang sesuai ya, berapa tegangan motor yang diperlukan, terus mundur ya, gitu ya. Jadi feedbacknya untuk
mengontrol proses. Di sini contohnya untuk AC ya, besaran prosesnya adalah temperatur ya. Ya, jadi agak berbeda ya untuk sistem servo ya. Jadi kalau sistem servo yang di sense atau yang dibaca itu memang apa namanya parameter motor ya untuk kecepatan dan posisi ya, karena itu yang akan diatur oleh converter ya. Tapi untuk adjustable speed drive itu yang dibaca adalah apa namanya besaran pada proses yang hendak dikontrol ya. Contoh kalau pada AC adalah temperatur ya. Begitu. Kalau misalkan pada gerinda ya, gerinda berarti apa tekanan ya atau gaya ya, berapa gaya yang dibutuhkan untuk bisa mengikis ya permukaan daripada logam ya, begitu. Itu ada sensornya ya yang membaca berapa tekanan yang diterima oleh gerinda ya, sehingga gerinda bisa memberikan gaya berlawanan yang lebih besar dibandingkan dengan tekanan yang didapatkan dari besi yang akan digerinda misalkan ya. Kemudian itu yang akan diolah oleh sistem kontrol ya untuk mendapatkan sinyal kontrol yang tepat ya, sehingga kemudian konverter akan mengeluarkan atau membangkitkan ya, tegangan atau arus yang dibutuhkan untuk mendapatkan tekanan yang diperlukan ya, begitu. Kalau itu sistem pada gerinda misalkan ya. Nah, ini yang ditampilkan AC. Nah, untuk mendesain atau untuk mendapatkan suatu sistem motor penggerak ya, apakah untuk servo maupun untuk ASD ada beberapa kriteria pemilihan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah kesesuaian antara motor dan beban ya. Beban tertentu itu membutuhkan motor yang berbeda dibandingkan dengan beban yang lainnya ya. Jadi harus match antara motor dengan bebannya. Itu yang pertama yang harus diperhatikan. Yang kedua masalah panas. Ini juga hal yang tidak kalah pentingnya ya. Panas ya yang harus di manage dengan tepat ya, dikelola dengan baik ya pada desain sistem motor penggeraknya sehingga tidak menyebabkan masalah ya, baik penurunan performa maupun bahkan menyebabkan kerusakan ya baik pada motornya maupun pada konverternya ya. Lalu yang berikutnya adalah kesesuaian antara motor dengan konverter elektronika dayanya ya atau power elektroniknya. Jadi di samping kesesuaian antara motor dengan beban ya, di sisi output juga harus sesuai antara motor dengan konverter elektronika dayanya ya. Di sisi input daripada beban ya. Daripada motor, sorry. Kemudian juga yang tidak kalah krusialnya ya dan akan menentukan akurasi ya. Kemudian juga kehandalan adalah sensor ya. Baik itu sensor posisi maupun sensor kecepatan ya, karena kita bicara mengenai
sistem motor penggerak ya. Besaran utama adalah posisi dan kecepatan ya. Jadi sensornya sensor posisi dan kecepatan. Walaupun tentu saja ya pada proses ya bisa juga dipergunakan sensor-sensor yang lainnya ya. Ya tadi temperatur ya. Kalau baca temperatur tentu perlu sensor suhu ya. Yang mengkonversi antara dari suhu ke tegangan ya. Karena konverter kan nggak bisa baca suhu ya, dia taunya tegangan. Sehingga harus ada sensor atau transducer ya. Lebih umum sebenarnya transducer ya. Transducer yang bisa menkonversi atau mentransduce ya dari panas, temperatur ya ke tegangan yang nanti akan diolah oleh sistem kontrol ya. Lalu kemudian sistem kontrol itu akan mengontrol motor. Ya, di samping sistem kontrolnya sendiri ya juga sangat penting ya. Salah satu yang paling menentukan unjuk kerja daripada suatu sistem motor penggerak adalah sistem kontrolnya ya. Sistem kontrolnya ya. Dan sistem kontrol tadi saya sampaikan itu udah demikian beragam ya, banyak sekali ya. Di samping juga harus ada suatu sistem pembatas arus ya. Sehingga lonjakan-lonjakan yang terjadi itu tidak menyebabkan kerusakan baik pada konverternya maupun pada motornya. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam membuat atau mendesain suatu sistem motor penggerak. Yang pertama harus ada kesesuaian antara motor dengan bebannya ya. Maka diperlukan ya informasi mengenai inersia beban, ya, bagaimana profil ya inersia bebannya ya. Kalau ini kan ini beban mekanik ya, motor kan kecepatan maksimum ya, lalu kemudian juga batasan kecepatan ya, pasti ada batas kecepatan ya, lalu arah putarannya ya, profil gerakan ya, atau perubahan kecepatan ya pada beban ya, yang mesti diampu oleh motornya ya, dan ini nanti akan menghasilkan profil torsi ya, berapa torsi yang harus dibangkitkan oleh motor ya untuk memenuhi profil gerakan daripada bebannya ya, begitu. Nah sebagai contoh ya profil gerak dari beban ya, perubahan kecepatannya ya, mula-mula contoh sini ya berakselerasi ya sampai kecepatan tertentu ya, kemudian dia akan steady ya, continue pada kecepatan tertentu, kemudian akan deselerasi ya, dilambatkan ya sampai berhenti dan akselerasi kembali seterusnya, itu profil kecepatannya ya. Lalu kemudian perubahan posisinya ya, tipikal ya beban itu juga diberikan, dan ini perlu didapatkan ya. Nah, caranya dengan modeling ya. Makanya salah satu tahapan yang sangat penting ya dalam desain sistem elektronika daya termasuk untuk sistem motor penggerak itu adalah modeling ya. Dan ini bisa jadi salah satu proses yang paling rumit ya modelingnya, karena dia berkaitan dengan matematika biasanya ya. Walaupun sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang mempermudah ya, sehingga kita tidak harus dipusingkan dengan persamaan matematis ya. Misalkan ada MATLAB ya untuk modeling ya, dengan toolbox-nya, toolkit yang bikin banyak ya untuk berbagai tipe sistem elektronika daya, termasuk juga ada untuk
sistem motor penggerak ya pada MATLAB misalnya yang paling populer banyak dipakai baik untuk industri maupun untuk dunia pendidikan itu MATLAB sekarang ya. Walaupun juga ada yang lain-lainnya ya. Untuk modeling itu sangat populer ya digunakan MATLAB ya, walaupun bisa juga digunakan bahasa pemrograman yang lainnya ya, bahasa tingkat tinggi yang lainnya ya. Kalau lebih aplikatif ya, nggak terlalu matematis itu menggunakan MATLAB. Ya. Nanti dari profil beban ini bisa didapatkan profil torsi ya, yang harus disediakan oleh motornya ya, ditambahkan pada gambar B. Jadi kalau profil gerak daripada bebannya seperti pada gambar yang paling atas ya, maka profil torsinya itu seperti pada gambar B yang paling bawah ya. Dan kalau dilihat gambar atas sama gambar bawah ini ya, gambar bawah ini gambar torsinya itu untuk memenuhi ya profil kecepatan yang ada pada gambar yang paling atas ya. Jadi mula-mula motor diakselerasi dipercepat ya tentu membutuhkan torsi yang besar ya dari motor ya. Karena akselerasi kan berarti perlu gaya ya. Nah, dan itu ya pada akselerasi, kalau akselerasinya itu konstan ya pada kemiringan yang tetap di sini ya, garis lurus ya, berarti torsinya sepanjang proses akselerasi atau sepanjang interval akselerasi itu konstan ya, cuma paling maksimum ya. Lalu setelah itu motornya ya berputar dengan kecepatan yang konstan ya, berarti nggak perlu ada, kalau kecepatan konstan berarti nggak ada akselerasi, nggak ada percepatan ya. Kalau nggak ada percepatan berarti torsinya 0 ya. Maka kemudian dia di load torque-nya tuh ya torsi bebannya ya, setelah mencapai kecepatan tertentu kemudian konstan, maka torsinya 0 ya. Kemudian diperlambat ya sampai berhenti sampai kecepatannya 0, berarti perlu perlambatan ya. Berarti perlu diberikan torsi yang negatif ya, yang maksimum ya. Maka kurva torsinya maksimum negatif ya. Setelah berhenti ya kecepatannya 0 ya, berarti nggak perlu torsi ya, torsinya 0 ya. Kemudian dipercepat lagi torsi positif dan seterusnya ya. Jadi profil torsi daripada motor itu bisa didapatkan dari profil gerakan beban ya. Nah, karena itu penting untuk mendapatkan profil gerakan daripada beban ya. Nah, biasanya dapat dari modeling tadi ya. Nah, kita nggak sampai masuk ke modeling ini, kita pengenalan dasarnya mengenai sistem mesin atau motor penggerak ya. Nah, setelah itu kemudian ya antara motor ya sama beban ya tentu kan mesti di-coupling ya. Coupling itu dihubungkan ya, sehingga perubahan pada motor akan menyebabkan perubahan pada beban. Ya. Ada berbagai mekanisme coupling yang bisa dipakai, coupling langsung, ya, gearing, ya, rack and pinion kayak pada setir mobil ya, belt and pulley ya, ban berjalan ya, banyak di industri ya. Lalu feed screw misalkan pada mesin bubut, mesin gerinda atau feed screw ya. Jadi hasilnya adalah gerakan linear, translasi, bukan gerakan berputar ya. Ya macam-macam ya. Nah tentu mekanisme coupling yang digunakan sesuai dengan beban yang akan dipikul oleh motor. Ya. Jadi harus sesuai couplingnya ya. Karena kalau salah milih coupling nanti nggak tercapai ya, tujuan daripada
sistem penggerak motornya. Nah, ditampilkan di sini dua contoh mekanisme ya. Gear yang pertama atau gearing, yang kedua pitch screw ya. Ini adalah contoh mekanisme kopling dengan sistem gear ya. Ini yang sebelah atas ini motor ya. Yang bawah bebannya, beban mekanik ya. Nah, kopling antara motor sama beban itu pada gear ya. Gear ya yang menghubungkan antara motor sama beban ya. Sehingga kalau motornya berputar ya. Kalau kita lihat dari sini ya, mata kita dari samping sini, misalkan kalau motornya berputar ke kiri ya, counterclockwise ya, maka bebannya akan berputar ke kanan ya, clockwise ya. Gitu ya, kalau kita anggap mata kita memandang dari sebelah kanan di samping ini ya. Maka kita akan lihat kalau motornya berputar counterclockwise ya, ke arah kiri ya, bebannya akan berputar sebaliknya, clockwise atau ke arah kanan ya. Nah, terhubung dengan gear ini ya, gearnya mempunyai gigi tit ya, jumlah gigi pada kopling motor NM ya, jumlah gigi pada kopling bebannya NL ya. Kemudian pada motor pada beban dulu ya, beban ya, kita harus mengetahui inersia daripada beban ya, kemudian redaman dampingnya berapa ya, lalu kemudian posisi atau theta ya, posisi radial theta ya, kemudian torsi beban ya, sama torsi kerja beban TWL ya. Kemudian di sisi motornya ya, itu inersia motor ya, redaman atau damping pada motor, kemudian juga posisi shaft ya, theta M, kemudian torsi yang dibangkitkan oleh motor. Nah, dengan asumsi efisiensi sistem gearing 100% ya, untuk mempermudah, maka torsi motor ya, dibandingkan dengan torsi beban load TL itu sama dengan perbandingan antara kecepatan radial beban dengan kecepatan radial motor. Jadi saling berbanding terbalik ya. Tm per TL sebenarnya omega L per omega M. Omega L adalah kecepatan radial daripada beban ya. Omega M kecepatan radial daripada motor ya. Satuannya RPM atau radian per sekon ya. Itu juga sama dengan theta L per theta M ya. Posisi radial ya, beban dibanding dengan posisi radial motor ya, yang sama dengan perbandingan jumlah gigi ya, gear motor ya terhadap jumlah gigi gear beban ya, sama dengan A. Jadi NM per NL sama dengan A ya. Theta L per theta M sama dengan A. Omega L per omega M sama dengan A. Dan TM per TL sama dengan A. Ya. Omega ini adalah kecepatan radial, berarti perubahan posisi radial atau sudut ya terhadap waktu. Omega sama d theta per dt, atau theta kasih titik di atasnya. Ini notasi matematika ya. Jadi kalau ada satu titik di atas sebuah besaran fisika ya, theta misalkan ya, atau omega sendiri ya, itu berarti turunan atau diferensial ya. Jadi kalau theta titik 1 di atas berarti d theta per dt. Kalau theta titiknya 2 di atasnya berarti d kuadrat theta per dt. Turunan kedua dan seterusnya ya. Nah,
Jadi Nm per Nl itu sama dengan A atau rasio kopling ya. Nah, rasio kopling ternyata nanti sangat sangat menentukan ya. Maka torsi elektromagnetik yang diperlukan ya pada motor ya Tm sama dengan rumusnya ya turunan pertama ya, karena satu titiknya ya, turunan pertama daripada omega L dibagi A, di mana A tadi ada rasio kopling, kali Jm tambah A kuadrat JL, di mana Jm-nya adalah inersia pada motor, ya. JL adalah inersia daripada beban, load, tambah A kali TWL, ya. TWL torsi operasi daripada beban, ya, ditambah omega L per A kali BM, BM teredaman ya, pada motor, tambah A kuadrat BL, BL adalah redaman pada beban ya. Omega M ya, bagaimana di atas itu sama dengan omega L per A ya. Kemudian JM tambah A kuadrat JL ini kita sebut sebagai J ekivalen ya. J ekivalen daripada sistem ini ya. Yaitu Jm atau inersia daripada motor tambah A kuadrat JL ya. Di mana A-nya adalah rasio kopling tadi ya, yang sama dengan Nm dibagi Nl. Ya. Lalu kemudian redaman ya. BM tambah A kuadrat BL itu sama dengan B ekivalen ya. Jadi redaman dari motor ditambah A kuadrat redaman dari beban itu sama dengan redaman ekivalen sistem ya. Sistem mesin penggerak ya dengan mekanisme gear nih ya. Nah, kemudian TW ekivalen ya. Torsi kerja ya. Ekivalen pada sistem ya sama dengan A kali TWL ya, torsi kerja pada beban ya. Maka kita bisa tuliskan T elektromagnetik TM ya, sama dengan J ekivalen dikalikan dengan turunan pertama omega M ya, tambah B ekivalen dikalikan dengan omega M tambah TW ekivalen ya. Gitu. Nah, ini untuk mekanisme gear ya. Yang kedua sebagai contoh untuk feed screw ya. Feed screw untuk menggerindra ya, menggerinda menggerinda logam misalkan ya. Ini ya. Ini milling toolnya nih ya. Untuk mengikisnya ya. Kemudian ini adalah meja kerjanya ya. Ini workbench ini adalah objek yang akan digerinda ya. Didorong ya ke milling tool gitu kan ya, dengan gaya sebesar FL, ini kan bebannya nih ya. Nah, maka nanti milling toolnya nih ya, bagi bagian daripada sistem gerinda ini akan membangkitkan gaya operasionalnya ya, FWL ya. Gitu ya. Kemudian massa daripada working piece-nya ya, atau objek yang akan digerinda ya, juga massa daripada meja kerjanya ya, itu diperhitungkan ya. Kemudian motor penggeraknya ya, torsi dan posisinya ya. Jadi nanti
gerakan putarnya akan dikonversi menjadi gerakan linear maju mundur ya, dengan suatu sistem feed screw ini ya. Feed screw ya. Parameternya adalah pitch ya. Atau S ini ya, satuannya adalah meter per turn atau perputaran ya. Setiap satu putaran dari screw-nya itu akan menghasilkan perubahan posisi ya pada meja ini berapa meter ya, disebut sebagai pitch-nya ya. Gitu ya. Nah, maka perbandingannya ya, kalau tadi antara pada mekanisme gear antara TM sama TL ya. Nah, sekarang besaran kerja daripada bebannya adalah F, karena ini gerakan translasi linear ya, maju mundur bukan berputar. Maka bukan torsi tapi gaya ya. FL. Jadi TM per FL sama dengan A. Ya, sama dengan VL per omega M ya. VL adalah kecepatan gerak ya daripada meja ya, meja kerja ya. Omega M tadi kecepatan daripada motor, kecepatan radial dalam satuan radian per sekon ya. Itu harus sama dengan XL per theta M. XL adalah perubahan posisi daripada meja, theta M adalah perubahan sudut daripada motor. Ya. Lalu kemudian apa namanya, S per 2Pi ya. Itu semua harus sama dengan A. Jadi ini saling sebanding ya. Theta M per FL sama dengan VL per omega M sama dengan XL per theta M sama dengan S per 2Pi sama dengan A. Ya, yang tadi A adalah rasio coupling ya. Rasio coupling. S adalah pitch ya. Dalam satuan meter per putaran. Jadi yang mengkonversi putaran ke perpindahan posisi ya atau meter ya, itu adalah pitch-nya ini ya. VL ya, kecepatan translasi, kecepatan linear ya daripada beban. Bebannya adalah yang di mejanya ini ya. dxa per dt, perubahan posisi ya, perubahan jarak ya, atau xa titik 1 ya. Nah, persamaan torsi yang dibangkit oleh motor seperti ini ya, untuk mekanisme feed screw ya. T elektromagnetik sama dengan turunan pertama daripada kecepatan beban VL titik 1 dibagi A, di mana A-nya adalah rasio coupling ya, yang sama dengan di atas itu TM per FL sama dengan VL per omega dan seterusnya ya. Dikalikan dengan JM adalah inersia daripada motor, tambah JS ya. JS adalah inersia daripada feed screw-nya ya. Kemudian ditambah A kuadrat MT, MT adalah massa daripada meja kerjanya, ditambah MW ya. Ini massa daripada objek ya, yang digarap ya, yang digerindra, ditambah A kali T omega L ya. Mana A-nya adalah rasio coupling dan T omega L adalah torsi kerja daripada beban ya. Nah, ini persamaan torsinya. Jadi nanti mesti dicari ya dengan profil gerak ya, daripada beban yang didapatkan dengan modeling ya. Bagaimana atau berapa torsi elektromagnetik yang harus disediakan oleh motor ya. Nanti ini akan bawa mundur sampai kepada berapa tegangan daripada konverter elektronika daya. Kan motor ini kan nanti terhubung sama konverter kan, konverter yang kemudian akan terhubung dengan sumber energi atau sumber daya ya. Begitu.
Nah, jadi dari penjelasan sistem feed screw dan gear ini ya, ratio coupling itu jadi sangat penting ya. Yang pertama dia akan menentukan kecepatan motor yang diperlukan ya. Berapa kecepatan motor yang diperlukan ya. Omega M ya, itu berbanding dengan A. Sini juga ya. Omega M itu juga berhubungan dengan A. Lalu menentukan torsi elektromagnetik yang diperlukan ya dari motor ya, pada motor ya. Ini ya, TM-nya juga ada A di situ ya. Ada A ya. Di sini juga T elektromagnetik juga ditentukan oleh nilai A. Jadi rasio coupling itu sangat mempengaruhi banyak hal ya. Kecepatan, torsi ya. Nah, untuk menentukan nilai A yang optimum ya, itu dipertimbangkan ya biaya dan losses ya yang ditimbulkan oleh mekanisme coupling yang dikeluarkan. Ya. Sebagai contoh di sini kalau dengan A tertentu ya maka nanti akan didapatkan berapa kecepatan motor ya. Kecepatan nanti akan berkaitan juga dengan pemanasan ya. Nah, itu harus dipertimbangkan ya. Lalu panas ya. Panas ini jadi salah satu pembatas yang sangat potensial pada desain motor penggerak ya. Satu yang paling penting ya, jangan sampai motor karena didesain tidak dengan tepat itu mengalami pemanasan yang berlebihan ya, heating yang berlebihan ya, yang bisa menyebabkan terganggunya fungsi daripada motor penggerak ya. Yang pertama, torsi itu proporsional terhadap arus ya. Dengan asumsi fluknya konstan ya. Torsi berbanding lurus dengan arus ya. Jadi kalau arusnya naik 2 kali, torsinya akan naik 2 kali juga karena dia proporsional ya. Nah, sehingga profil arus motor itu akan identik dengan profil torsinya ya. Yang kedua, rugi belitan, rugi yang muncul, yang timbul pada belitan ya. Baik belitannya dari tembaga atau dari aluminium ya yang biasa pada motor ya. Maka rugi-rugi yang muncul pada belitan ini disebut sebagai rugi resistif ya. Karena dia terjadi akibat resistansi daripada belitan ya. Nah, itu nilainya ya proporsional atau berbanding lurus terhadap kuadrat arus motor. Ya. Jadi torsi elektromagnetik itu berbanding lurus dengan arus ya. Tapi rugi belitan itu berbanding lurus dengan kuadrat arus ya. Ya. Maka dan demikian karena arus berbanding lurus dengan torsi elektromagnetik yang dibangkitkan oleh motor, maka rugi belitan itu proporsional dengan kuadrat torsi gelombang elektromagnetik ya. Gitu. Nah, sebagai contoh di sini ya, ini dengan profil arus ya seperti pada gambar B, maka akan didapatkan profil torsi ya pada gambar A. Bentuknya akan sama karena torsi berbanding lurus dengan arus tadi ya. Jadi kalau pada satu periode ada 6 interval ya, T1, T2 sampai T6 pada contoh ini ya.
walaupun profil arusnya seperti ini pada T1 ya, arusnya I1, lalu pada T2 arusnya I2, seterusnya ya, membentuk kurva ya yang berulang ya, setelah sampai kepada T6 kemudian akan balik ke I1 lagi ya, I1, I2 dan seterusnya ya. Nah, ini adalah profil torsinya. Akan ngikutin karena torsi sebanding atau proporsional dengan arus ya. Nah, rugi resistif tadi ya, itu apa namanya, paling banyak menyumbang pada panas ya, pemanasan pada motor ya, karena bagian terbesar daripada motor yang belitan ya. Nah, rugi resistif itu atau rugi tembaga ya, baik pada rotor maupun pada stator itu ya sama dengan RM kali I kuadrat I RMS kuadrat ya. Makanya tadi katakan bahwasanya rugi resistif ya, rugi belitan itu proporsional terhadap kuadrat arus ya, ya. Berbanding lurus dengan kuadrat arus ya. Nah, kalau kita coba hitung ya, IRMS daripada beban ya, motor dengan profil arus pada gambar ini ya, maka mesti dihitung nilai rata-ratanya ya, karena ada apa namanya 6 interval waktu ya, dan 6 nilai arus juga, maka dia harus dihitung dengan perhitungan nilai rata-ratanya ya. Jadi I RMS kuadrat ya, sama dengan IK ya kuadrat ya kali TK ya. TK ini yang nih T1, T2 sampai T6 ya. K-nya 1 sampai M, M-nya 6 ya. Dibagi dengan waktu satu periode dari 0 sampai T6 ya. Ini akan memberikan nilai arus RMS kuadrat ya. Dikalikan dengan RM ya, resistansi daripada motor ya. Di rotor khususnya itu akan didapatkan rugi resistif ya. Maka torsi kuadrat ya RMS itu karena dia berbanding lurus dengan arus ya, maka torsi kuadratnya berbanding lurus dengan arus kuadrat ya, begitu ya. Nah, konstanta proporsionalitasnya adalah K1 ya. Lalu kemudian daya atau rugi daya resistif tadi ya berbanding lurus dengan kuadrat arus ya kan, maka dia juga berbanding lurus dengan kuadrat torsi ya, dengan faktor atau konstanta proporsionalitas K2. Jadi PR sama K2 kali T elektromagnetik RMS dikuadratkan ya. Rugi daya total ya, di samping rugi resistif juga ada rugi friction and windage, ini rugi gesek ya dan rugi angin ya. Gesekan antara bearing ya daripada motor ya dengan shaft motor ya, itu disebut sebagai rugi friction, rugi gesek. Lalu rugi angin windage-nya W-nya itu adalah rugi akibat gesekan antara permukaan rotor dengan udara yang ada pada celah udara antara rotor sama stator. Ya, lalu juga masih ada rugi-rugi karena eddy current dan histeresis. EH itu maksudnya eddy current, E-nya, dan hanya histeresis ya. Rugi arus eddy dan rugi histeresis ya. Lalu ada lagi
rugi switching yang sudah kita bicarakan pada kuliah yang lalu ya. Lalu rugi switching. Jadi proses switching converter itu ya itu menyebabkan losses ya. Dan makin tinggi frekuensi ya switching losses makin tinggi. Makanya kemudian lahir konsep converter resonan ya yang tidak begitu berdasarkan switching untuk meminimalkan switching lossesnya ya. PS itu switching losses. Lalu ada lagi rugi-rugi stray ya atau miscellaneous losses, rugi-rugi lain-lain. Ini yang nggak tercover pada tipe-tipe rugi yang sebelumnya ya, PR, PF, ya, W, PEH, ya, PS, tapi selalu ada ya. Itu biasanya dihitung 10% daripada rating motor ya. Disebutnya rugi lain-lain ya kalau bahasa kitanya ya. Jadi bukan termasuk rugi resistif, bukan juga rugi gesek dan rugi angin, bukan rugi arus eddy ya. Tapi ada tambahan tuh ya. Nah, dari pengalaman itu kira-kira bisa diberikan nilai 10%. Ya sebutnya rugi stray atau rugi lain-lain ya. Miscellaneous losses atau stray losses ya. Itu ya. Nah, keseluruhan losses ini ya itu tergantung kepada ya tahanan thermal atau resistansi thermal daripada motor akan memberikan kenaikan temperatur tertentu. Ya, delta theta ya. Untuk membedakan dengan T kecil waktu dan T besar torsi, makanya diberikan notasi theta begini ya. Itu kenaikan temperatur motor. Jadi losses yang muncul dari belitan ya, dari gesekan pada bearing, erogi angin pada permukaan rotor ya, dari sifat histeresis ya, erogi arus eddy pada inti ya. Kalau PR pada belitan, kalau PEH itu pada inti daripada rotor. Lalu daripada switching ya, switching konverternya dan rugi-rugi yang lain-lain itu, nah, kesemuanya itu disebut sebagai losses total ya, rugi daya total. Nah, itu akan muncul ya berupa kenaikan temperatur ya. Semakin besar lossesnya berarti semakin besar pula rugi kenaikan temperatur ya. Kalau resistansi termalnya itu konstan ya. Begitu ya. Jadi karena itu salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah losses yang bisa muncul daripada sistem penggerak motor ini ya. Switching lossesnya misalkan ya, makin tinggi dipakai switching lossesnya maka akan makin besar ya, switching frekuensi makin tinggi maka switching losses makin besar. Berarti losses total akan makin besar ya. Begitu pula pada mekanisme motornya ya. Nah, jadi nilai maksimum rugi daya yang diperbolehkan itu tergantung kepada resistansi thermal motor. Di persamaan ini ya. Delta theta sama P loss kali R TH ya. Begitu ya. Nah, berapa resistansi thermal daripada motor ya. Itu akan membatasi losses total yang diperbolehkan ya terjadi pada sistem penggerak motor ini ya. Karena ini akan menentukan berapa kenaikan temperatur pada motor, dan setiap motor itu mempunyai batas temperatur ya, batas thermal yang bisa dilihat pada nameplate atau pada datasheet daripada pada motor ya. Kemudian rugi daya selain rugi resistif itu akan meningkat dengan meningkatnya kecepatan motor. Ini juga ya. Jadi kalau makin cepat ya, makin tinggi kecepatan motor ya, itu rugi-rugi yang selain rugi resistif akan naik juga. Rugi gesek jelas ya, makin cepat makin tinggi kecepatan motor, rugi gesek makin besar ya. Rugi angin juga makin besar ya. Nah, kita kalau naik
motor ya, kalau kecepatan rendah itu enggak terasa angin. Tapi kecepatan tinggi ya, kalau si apa namanya itu pelawak itu sampai bibirnya berkibar-kibar ya, si Komeng itu ya di iklan tuh saking kencangnya tuh naik Yamaha ya sampai bibirnya berkibar-kibar itu berarti rugi anginnya makin besar, makin makin tinggi kecepatan motor ya. Begitupun juga dengan rugi arus eddy ya, rugi histeresis juga akan makin meningkat dengan kecepatan motor ya. Nah, jadi itu juga perlu diperhatikan ya. Sehingga semakin tinggi kecepatan motor, maka karena rugi-rugi yang lain meningkat, maka rugi resistifnya harus dikurangi, harus ditekan ya. Begitu ya. Jadi rugi resistif maksimum yang diizinkan itu akan menurun dengan meningkatnya kecepatan kalau RPH-nya atau resistansi termal daripada motornya konstan ya. Ini ya. Makin tinggi kecepatan ya, PFW, PEH, PS dan piston akan meningkat ya. Maka supaya losses totalnya enggak melebihi ya kemampuan motor, maka ya rugi resistif yang diizinkan menjadi semakin kecil ya. Dan itu motor mesti dipilih dengan mempertimbangkan ya bahwa torsi yang dibangkitkan ya itu masih dalam wilayah aman daripada kecepatan motor ya. Torsi itu akan mempengaruhi kecepatan motor. Makin besar torsi makin cepat, makin tinggi kecepatan motor ya. Nah, sementara makin tinggi kecepatan motor tadi semakin semakin kecil ya atau semakin menurun ya rugi resistif maksimum yang diperbolehkan ya. Nah, jadi harus dipastikan bahwasanya pemilihan torsi motor ya, torsi maksimum yang akan dibangkit oleh motor ya sepanjang siklus operasi motor itu ada dalam wilayah aman atau safe operating area ya daripada kecepatan motor. Nah, ini bisa dilihat pada datasheet motor ya. Itu panas ya, masalah aspek panas ya yang juga mesti dipertimbangkan pada desain sistem motor penggerak. Lalu kemudian juga harus dipastikan kesesuaian antara motor dan konverternya. Kalau tadi antara motor sama beban, sekarang antara motor sama konverter juga harus match ya. Jadi topologi konverter yang akan dipilih itu nanti akan banyak ditentukan oleh tipe motor yang digunakan. Ya. Nanti konverter akan menyediakan tegangan motor, ya, tegangan terkontrol yang didapatkan dari proses kontrol, ya. Perubahan kondisi beban berarti akan menyebabkan perubahan tegangan, ya, lewat sistem kontrol, ya. Dan nanti akan mengatur arus motor. Arus motor akan menentukan torsi. Ya, tadi sudah disampaikan depan bahwasanya torsi itu ya muncul karena adanya flux magnetik, ya. Flux magnetik muncul karena adanya arus gitu. Jadi untuk mengontrol torsi ya yang dibutuhkan ya untuk memutar beban ya maka harus dikontrol arusnya. Nah, kontrol arus pada sistem kontrol konverter itu dilakukan dengan mengontrol tegangan motor ya. Jadi mengatur arus berarti mengatur torsi elektromagnetik yang dihasilkan oleh motor yang nanti dipakai buat memutar bebannya ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu ditimbang. Yang pertama rating arus ya. Tadi torsi ya daripada motor itu bergantung kepada karakteristik thermal motor ya. Tadi dapat sudah ditunjukkan ya. Ya. Arus ya. Karakteristik arusnya
ya, sesuai dengan kebutuhan kerja daripada motor ya, untuk memikul atau memenuhi ya fungsi daripada beban ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahasa motor itu bisa membangkitkan torsi, lonjakan torsi ya, peak ya, yang lebih besar daripada torsi operasional, bisa sampai 4 kalinya ya, daripada torsi kontinunya ya. Itu perubahan-perubahan kondisi itu bisa menyebabkan lonjakan torsi ya. Ya. Tapi dalam durasi yang singkat ya. Yang sangat singkat dibandingkan dengan konstanta waktu thermal motor. Kan motor untuk mengalami perubahan temperatur yang signifikan itu kan butuh waktu ya. Nah, itu disebut sebagai konstanta waktu thermal motor ya. Untuk mendapatkan perubahan temperatur 1 derajat Celcius ya, maka perlu berapa detik, namanya konstanta waktu thermal motor ya. Yang dibandingkan dengan waktu terjadinya lonjakan torsi tentu lebih kecil ya, lonjakan torsi yang berlangsung dalam waktu yang sebentar ya. Begitu ya. Nah, sementara torsi tadi kan sebanding dengan arus ya. Nah, maka lonjakan-lonjakan torsi itu bisa menyebabkan lonjakan arus ya, arus peak ya pada konverter ini yang jadi masalah ya. Motor ini nggak ada masalah ya, sepanjang lonjakan torsi itu ya, itu berlangsung ya dalam waktu yang lebih kecil, lebih singkat daripada konstanta waktu thermal motor ya, motor nggak akan terpengaruh ya. Tapi masalahnya lonjakan torsi pada beban ya, pada motor itu menyebabkan ya lonjakan arus ya secara proporsional ya pada konverter gitu ya. Nah, ini yang harus dipertimbangkan ya, karena lonjakan arus ini ya, itu harus masih dalam dalam toleransi ya daripada saklar-saklar yang dipakai pada konverter ya. Karena kan kita lihat ya, konverter itu kan menggunakan saklar ya, IGBT ya, GTO macam-macam, itu yang akan dilewati arus beban ya. Nah, kalau terjadi lonjakan arus ya, beda dengan lonjakan torsi pada motor yang sepanjang durasinya ya lebih kecil daripada konstanta waktu thermal motor ya. Tapi pada konverter ini lain cerita ya, lonjakan arus yang bisa 4 kali daripada arus nominal ya motor ya, dan harus lewat pada konverter itu bisa menyebabkan masalah pada konverternya ya. Jadi mesti dipertimbangkan di samping nilai torsi ya, operasi yang kontinu ya. Nah, maka torsi-torsi puncak atau torsi-torsi lonjakan torsi pada motor juga mesti diperhitungkan ya. Kalau pun di toleransi ya, itu harus dipastikan bahwasanya lonjakan arus yang muncul sebagai konsekuensi dari lonjakan torsi itu masih bisa diterima oleh saklar-saklar yang dipergunakan pada konverter ya. Karena setiap alat semiconductor devices kan mempunyai batas atau rating arus ya. Kalau dilewati itu bisa menyebabkan saklarnya terbakar. Lalu juga rating tegangan juga harus diperhatikan ya. Karena
perubahan tekanan juga nanti akan mempengaruhi arus pada motor ya. Nah, kalau diberikan contoh ya, suatu sistem konverter yang memikul beban berupa motor nanti akan memikul beban mekanik ya. Maka ya, kalau motor di supply ya dengan tegangan V dari konverter, ya motor akan membangkitkan apa yang disebut sebagai GGL lawan ya, atau back EMF E kecil ya, sehingga membentuk persamaan loop di sini ya melalui induktansi motor ya yang dilihat oleh konverter, sehingga didapatkan persamaan DI per DT sama V minus E dibagi L, mana L adalah induktansi motor ya. Nah, untuk mengontrol arus motor dengan cepat ya, kan terutama pada sistem servo ya, itu kan responnya harus sangat cepat ya. Jadi motor bisa mengubah besar arus dengan cepat ya. Maka tegangannya dibangkitkan oleh konverter itu harus lebih besar daripada KGL lawan yang dibangkitkan oleh motor ya, sehingga terpenuhi D per DT sama V minus E dibagi L ya. Nah, nilai GGL lawan ini ya itu akan naik secara linear terhadap kecepatan motor ya, karena GGL pada motor ini ya itu berbanding lurus dengan kecepatan, dan persamaan E sama K kali V kali omega dengan asumsi vlog-nya V-nya konstan ya. Berarti E proporsional atau berbanding lurus secara linear dengan omega atau kecepatan ya. Begitu. Maka rating tegangan konverter itu tergantung kepada kecepatan maksimum motor ya. Karena perubahan daripada I itu tergantung kepada L kan ya. Sehingga kemudian rating tegangan konverternya ya tergantung kepada kecepatan maksimum motor ya, dengan asumsi flux magnetiknya konstan. Kemudian juga pemilihan frekuensi switching ya dan induktansi pada motor ya. Pada servo drive tadi motor harus bisa merespon kebutuhan beban dengan cepat tadi ya. Di DT-nya harus besar kan berarti ya. Kalau di DT besar ya, jadi kalau di DT besar berarti dia cepat berubah arusnya ya dari satu nilai ke nilai yang lainnya dalam waktu yang sangat cepat. Nah, itu berarti harus besar L-nya ya dari persamaan ini kan ya. Ya. Tapi ripple arus harus kecil ya, agar ripple torsinya kecil. Tadi kalau PND PDT-nya besar, L-nya harus kecil ya. Ya. Sedangkan saat yang sama ya, karena ini adalah servo, maka ripple arus ya itu harus kecil ya. Ripple arus ya harus DI per DT itu kan berarti ripple ya. Yang bagus kan arusnya konstan dia, rata ya. Nah, ripple pada arus itu akan menyebabkan ripple pada torsi ya. Gitu. Nah, itu akan menyebabkan performa servo drive menjadi berkurang ya. Karena bergetar ya, nggak mulus ya. Respon daripada motornya nggak mulus kalau ripple pada torsinya besar ya, akibat ripple arusnya besar. Jadi ripple arusnya harus kecil. Kalau ripple arusnya kecil, perlu L yang besar ya. Nah, ini saling kontradiktif. Ya, satu sisi ya supaya bisa merespon ya, perubahan arus yang dibutuhkan dengan cepat, perlu L yang kecil ya. Tapi saat yang sama
kebutuhan torsi ripple torsi yang kecil mengharuskan LL-nya besar. Ya. Nah, maka ripple arus direduksi dengan meningkatkan switching frekuensi. Ya, caranya untuk mereduksi ya atau mengecilkan ripple arus supaya ripple torsinya kecil, maka switching frekuensinya dinaikkan ya. Begitu. Tetapi switching frekuensi yang lebih tinggi akan menyebabkan switching losses yang lebih besar ya. Nah, maka kemudian juga perlu kompromi ya atau trade off antara induktasi motor ya dengan switching frekuensi ya. Perlu di di trade off ya. Sehingga tidak menyebabkan ripple torsi yang besar ya pada satu sistem servo. Kemudian juga yang perlu perhatikan pemilihan sensor ya. Sistem kontrol itu kan sangat membutuhkan sensor ya. Sensor kecepatan, sensor posisi maupun pada proses sensor temperatur ya. Kemudian sensor gerak macam-macam ya. Gitu ya. Nah, pemilihan sensor juga perlu memperhatikan berbagai hal ya. Jenis kopling ya. Koplingnya kopling langsung atau tidak langsung ini akan berimplikasi kepada tipe sensor yang berbeda ya. Kemudian inersia daripada sensor juga perlu dipertimbangkan ya, kemungkinan terjadi resonansi pada torsi sehingga torsinya kemudian beresonansi ya, semakin besar ya, sehingga nggak bisa dipikul oleh motor, itu juga perlu dipertimbangkan ya. Di samping juga kecepatan maksimum daripada sensor ya. Kemudian juga yang harus diperhatikan arus ya. Arus yang mengalir pada konverter itu mesti dibatasi. Ya. Karena respon yang sangat cepat ya untuk kontrol posisi atau kontrol kecepatan ya pada sistem servo ya itu memerlukan torsi puncak yang besar ya. Lonjakan torsi yang besar yang disebut dengan tadi lonjakan torsi ya, karena butuh mendapatkan respon yang cepat ya untuk kontrol posisi atau kontrol kecepatan, berarti torsinya harus melonjak ya, besar. Tadi sebutkan bisa sampai 4 kali torsi nominal ya. Nah, maka ini berimplikasi berupa lonjakan arus ya yang besar ya, karena sebanding antara torsi dengan arus. Nah, ini bisa membahayakan konverter ya. Karena itu arusnya mesti dibatasi ya, jangan sampai melewati nilai tertentu yang dianggap masih aman ya bagi konverter. Nah, ini beberapa mekanisme pembatas arus ya untuk servo drive ya. Yang pertama yang menggunakan inner current loop di sini di dalam ya. Ada loop arus di dalam ya. Di samping loop luar, loop kontrol ya kecepatannya, juga ada loop arus ya. Yang akan mengontrol konverternya di sini adalah arusnya ya, error daripada arus ya yang dibaca oleh sensor arusnya ya. Yang kedua ya, itu yang membaca ya error pada kecepatan ya. Itu ya. Kemudian errornya diolah oleh PI ya, proportional integral controller ya. Kemudian akan menghasilkan sinyal kontrol ya. Ini akan mengontrol konverternya ya. Arus yang atau tegangan yang dibutuhkan oleh motor ya, nanti akan menghasilkan torsi tertentu pada beban. Nah, saat yang sama ya, arus yang
hasilkan itu akan dibaca ya. Dan dibaca dan kemudian dibandingkan dengan nilai batas arus ya pada rangkaian pembatas arus ya. Kalau ternyata melebihi nilai yang diizinkan, maka ini akan dibatasi ya pada nilai tertentu sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada konverter ya. Sedangkan pada sistem adjustable speed drive ya, biasanya yang dilakukan dengan membatasi laju perubahan tegangan ya. Itu jadi langsung dibaca ya besaran prosesnya ya. Kemudian dibandingkan dengan referensi ya. Kemudian diolah ya pada sistem kontrolnya berupa suatu sistem regulator ya. Nah, nanti kemudian tegangan yang dihasilkan itu akan diumpankan ke suatu ram limiter ya. Ram itu adalah laju perubahan ya daripada tegangan. Kalau laju perubahan tegangannya melebihi ram limiternya ya, maka dia akan dipotong ya maksimum sebesar nilai yang sudah di setting pada ram limiter ini. Ya. Itu akan membatasi tegangan, berarti membatasi arus ya. Karena arus dan tegangan kan proporsional ya. Jadi kalau tegangan yang diumpankan ke konverter itu dibatasi ya, maka arusnya juga akan dibatasi. Itu akan memberikan proteksi ya arus pada konverter. Ya. Nah, itu beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Jadi memang cukup banyak ya yang mesti dilihat, yang mesti diperhitungkan ya dalam mendesain suatu sistem motor penggerak ya yang menggunakan konverter elektronika daya ya. Ini baru gambaran besarnya, tentu detail-detailnya lebih rumit lagi ya. Begitu. Karena kita mengintegrasikan banyak hal ya tadi ya pada sistem penggerak motor tadi ya. Ya, mulai dari konverter elektronika dayanya ya, motornya ya, kemudian proses yang dikontrol ya, sistem kontrolnya ya, kemudian feedback sistemnya, berarti ada sensor dan sebagainya. Jadi banyak hal yang mesti diintegrasikan ya, gitu. Baik, sampai di sini barangkali ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada kita lihat contoh soal, karena udah jam berapa? Udah jam 17, udah lewat ya. Dikit ya, contoh soal biar tuntas. Nah. Baik, ini sistem gear yang tadi ditunjukkan ya. Kemudian profil kecepatan daripada sistem juga diberikan ya. Jadi satu detik pertama itu akselerasi ya sampai kecepatan 1000 rad per sekon. Kemudian kecepatan akan konstan selama 1 detik. Kemudian akan diperlambat selama 1 detik ya. Lalu motornya diam selama 1 detik. Kemudian start lagi. Itu ya profilnya ya. Profil kecepatan sistemnya ya. Diketahui NL per NM ya. Itu sama dengan 2 ya. Kemudian inersia daripada beban 10 kg meter persegi ya. Inersia daripada motornya 2,5 kg meter persegi ya. Redaman B diabaikan ya, ditanyakan yang pertama gambar profil torsinya ya. Yang kedua hitung nilai RMS daripada torsi yang dibutuhkan ya. Ini dari penjelasan yang sebelumnya ya. NL per NM sama 2 itu sebenarnya per A.
ya, karena Nm per Nl sama dengan A. Berarti A-nya 0,5 ya. Dan J ekuivalen sama Jm tambah A kuadrat JL dapat 5 kg meter persegi ya. Rendaman diabaikan berarti B ekuivalennya 0 ya. Kemudian TWL juga 0 ya. Yang bisa ditampilkan adalah TL-nya, torsi bebannya ya. TL sama dengan JL di omega per dt ya. Jadi kalau omega-nya yang tadi diberikan pada soal ini, maka ya d omega per dt-nya ya, pada T1 1 detik ya, itu d omega per dt-nya 10 ya. D omega per dt itu perubahan omega 1000 per 1 detik. 1000 sorry ya. 1000 0 1000 lagi ya. Kemudian 0 1000 lagi ya, 0 1000 ya. D omega per dt-nya atau akselerasi ya. 1000 radian per detik kuadrat 0 ya. 1000 lagi kemana arah berlawanan ya. Dan seterusnya ya. Jadi D omega per dt-nya adalah 1000 radian per sekon. Ya. Nah, JL-nya yang tadi diketahui itu 10 ya. Nah, maka apa namanya? Kurva torsinya adalah ini ya. Ini yang pertama ini berarti JL kali D omega ini 1000 ya. 1000 kali 10 tadi ya. Berarti sama dengan 10 10.000. Ini 10.000 ya. 10.000 konstan kemudian 0. Ya, kemudian negatif 10.000 ya. Selama perlambatan terus 0 lagi. Positif 10.000. Jadi kurva TL yang diminta ya. Profil torsi ya, torsinya adalah ini yang putus-putus. Ya, mula-mula JL D omega L, D omega 1000, JL-nya 10 berarti 10.000, konstan 10.000 0. Ya, kemudian minus 10.000 0, 10.000 0. 1 detik kemudian 0 minus 10.000 ya, yang garis putus-putus. Kemudian T elektromagnetik ya sama dengan J ekuivalen dikalikan dengan turunan pertama daripada kecepatan radial motor tambah BEQ omega M tambah TWEQ ya. TWEQ-nya TW ekuivalen ya sama dengan A kali TWL, dan TWL-nya 0 maka berarti TW ekuivalen juga 0. Ya. Kemudian dan demikian T elektromagnetik sama dengan J ekuivalen dikalikan dengan turunan pertama daripada omega M ya. Sedangkan omega per omega M sama dengan A, maka omega M sama dengan omega per A ya. Maka turunan pertama dari omega M sama dengan turunan pertama omega L bagi A ya. Karena kan sebanding ya. Maka kalau masukkan kemari ya akan diperoleh T elektromagnetik sebagai fungsi waktu sama dengan J ekuivalen kalikan dengan omega L turunan pertama bagi A ya, atau J ekuivalen per A kali omega L turunan pertama ya. Ini berarti D omega per dt ya. J ekuivalen ini sama dengan 5 ya. Dari apa namanya? Dari data ya. Dibagi A-nya tadi 0,5 ya. Kalikan dengan D omega per dt 5 per 0,5 sama dengan 10 ya. 5 per setengah kan sama dengan 10. Kali D omega per dt. D omega per dt adalah 1000, maka berarti T elektromagnetik sama dengan 10.000 Newton meter ya. Nah, berapa nilai RMS-nya dihitung dengan rumus RMS ya. Dikuadratkan sehingga di bawah akaran menjadi hilang ya. Ya, coba mundur dikit ya, baca-baca lagi
ya rumus daripada nilai RMS ya di mata kuliah rangkaian listrik 1 gitu ya. Kalau kita kuadratkan nilai RMS-nya ya sama dengan seperti ya integral satu periode daripada T dikuadratkan ya fungsi waktu ya. Nah, dari sini ada beberapa interval kan ya. Ini 10.000 sama 1 detik, 0 ya, 10.000 sama 1 detik, 0 lagi. Jadi dalam satu periode ada 4 interval waktu ya. 2 waktunya 0 T-nya ya. 2 waktu lagi adalah 10.000 ya. Atau 10 pangkat 4 ya kan. Maka yang dihitung atau yang bisa dapat nilai hanya yang tidak nolnya ya. Ini 24 TEM pertama ya 0 sampai 1 detik. Yang ini adalah 10.000 dikuadratkan ya. DT tambah kemudian yang dari 2 ke 3 ya. Dari sini sampai sini ya. Dari 1 ke 2 dan dari 3 ke 4 0 ya. Jadi nggak usah dihitung karena ini sama dengan 0 ya. Maka hasilnya adalah 1/4 ya. Ini integral dt sama T ya dari 1 ke 0 menjadi 1 ya. Maka ini 10/4 kuadrat kali 1 sebenarnya 10/8. Yang ini ya 10/4 kuadrat integral dt T. T-nya 3 minus 2 1. Berarti sama 10/8. Atau setengah ya kali 10/8 ya. Kan 2 kali 8 2/4 setengah ya. Nah, itu kuadrat T elektromagnetiknya ya. Berarti kalau TEM-nya akarnya ya. Akar 0,5 kali 10/8 sama dengan 7.071,1 Newton meter. Ya. Jadi diperoleh nilai RMS daripada sistem ini ya. Kalau diketahui seperti ini, NL per 2, JL-nya 10, JM-nya 2,5, diperoleh torsi elektromagnetik ya RMS ya yang diperlukan sama dengan 7.071,1 Newton meter. Baik, mungkin itu ya untuk hari ini. Belum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Kalau nggak ada, saya absen ya. Oke. Bentar. Ya, saya stop dulu recordnya.